Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Revi Anggun Cahyani akan menjelaskan mengenai aksi ideologi manusia menurut Erich Fromm. Namun sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu ideologi. Konsep ideologi bukanlah sesuatu yang telah lama dalam sejarah. Sebagian besar ideologi yang kita kenal pada saat ini berasal dari abad ke-19. Kata ideologi baru muncul pada revolusi Perancis. Pada waktu itu, les ideologis merupakan sebutan bagi sekelompok intelektual yang menginginkan masyarakat Perancis menjadi masyarakat rasional dan ilmiah, yang mereka usahakan melalui rancangan sistem pendidikan nasional. Dalam ideologi terkandung beberapa unsur. Yang pertama, adanya penafsiran atau pemahaman terhadap kenyataan. Kedua, setiap ideologi memuat seperangkat nilai-nilai atau preskripsi moral. Ketiga, ideologi menuntut orientasi pada tindakan. Ideologi merupakan suatu pedoman kegiatan untuk mewujudkan nilai yang termuat di dalamnya. Pemahaman terhadap kenyataan tidak hanya bertujuan untuk memberikan informasi dan menjelaskan, tetapi agar sesuatu itu dikerjakan, yaitu mentransformir dunia dan mendorong masyarakat makin mendekati bentuk yang ideal. Ideologi ini mencerminkan cara berpikir masyarakat, namun juga membentuk masyarakat menuju cita-cita, suatu pilihan yang jelas yang membawa komitmen untuk mewujudkannya. Dengan demikian, jelaslah bahwa ideologi memiliki fungsi bagi para penganutnya untuk memberikan yang pertama, struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan. Yang kedua, orientasi dengan membuka wawasan yang memberikan makna. Yang ketiga, norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang. Yang keempat, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitas dirinya. Yang kelima, kekuatan yang mampu mengenang arti dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan. Yang keenam, pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah lakunya. Kemudian menurut Erich Fromm juga dijelaskan situasi masyarakat pada abad ke-20. Hal ini bermula dari berpindahnya teknologi dari alat menjadi sistem, bahkan ideologi merupakan akibat dari penyelewengan misi yang diemban oleh ilmu dan teknologi dari mengabdi kepada umat manusia ke arah kepentingan golongan. Manusia tidak lagi mempunyai norma dalam masyarakat. Dalam masalah detail, terlebih yang bersifat teknis, masyarakat abad ini begitu rasional, namun dalam keseluruhan masyarakat tampak pula semakin menguatnya perilaku irasional. Sikap ini merupakan akibat dari keadaan masyarakat yang berkelimpahan karena naiknya produktivitas. Kemajuan dan teknologi membebaskan manusia dari kerja keras serta memberikan pemenuhan kebutuhan manusia. Dalam situasi demikian, manusia menjadi enggan berpikir, tidak lagi bersifat kritis karena penalarannya telah digantikan oleh kekuasaan serta dorongan nafsu yang lebih mendominasi tindakan manusia. Kemudian, ideologi manusia pada abad ke-20. Untuk dapat memahami konsep ideologi menurut Erich Fromm, terlebih dahulu perlu dipahami tentang keprihatinan Fromm tentang situasi masyarakat pada abad ke-20 yang ia gambarkan sebagai masyarakat yang sakit. Menurut Fromm, manusia hidup dalam situasi ketidaksadaran, yang secara langsung atau tidak telah membawanya pada keterikatan ketidakbebasan karena ketergantungan dan dominasi lingkungan serta ciptaannya sendiri. Secara tidak disadari, manusia menjadi objek dari ciptaannya yang akhirnya membuat ia itu kehilangan identitas dan eksistensi diri yang tergusur oleh lingkungan alam. Ia mencoba untuk mengadaptasikan diri pada lingkungan, dunia, dan manusia lainnya dalam bentuk yang bagi dia merupakan akibat atas diterimanya ia dalam adaptasi tersebut. Menurut penuturan Fromm, manusia modern dianggap tidak mengetahui apa yang dilakukannya. Bagaimana mereka menghabiskan waktu hidupnya dengan penuh arti yang diarahkan untuk kerja sebagai cara untuk menghindari kebosanan yang tidak mampu ditahannya. Namun kemudian, kerja telah menjadi suatu moral dan obligasi religius.
Fromm menggambarkan bahwa setiap ideal yang menjadi arah dan tujuan pengembangan manusia, sebagian tidak dapat dibelenggu oleh bentuk-bentuk represi yang mengakibatkan jiwa manusia menjadi terbelenggu. Namun harus tetap dihormati dan nilai keberadaannya sampai pada tingkat ideal tersebut. Dan juga, sampai pada tahap ideal tersebut merupakan sebuah jawaban real terhadap kebutuhan manusia akan keseimbangan dan keselarasan. Ideologi manusia, seperti yang dikemukakan oleh Marx juga, merupakan penampakan yang muncul sebagai tidak menggambarkan realitas sesungguhnya. Dalam ini, tidak hanya terjadi dalam skala ilmiah, agama, politik, atau juga Tuhan, tetapi sebenarnya juga sebagai akibat ketidakberdayaan manusia. Ideologi dianggap sebagai salah satu kekasan untuk diterima sebagai kebenaran pemikiran yang diberikan bersama oleh kebanyakan anggota kulturnya atau otoritas yang berkuasa. Jika mengharmonisasikan ideologi didukung oleh kesepakatan atau otoritas, maka pikiran manusia diredakan meskipun dia sendiri tidak menghentikan secara keseluruhan. Seorang manusia dapat meredakan pikirannya dengan menenangkan dan mengharmonisasikan ideologi. Ia dapat mencoba untuk melarikan diri dari kegelisahan lebih dalam melalui kegiatan dalam kesenangan atau kesibukan. Yang seperti itulah menurut Fromm dianggap kepalsuan manusia dalam mengatasi kebutuhan diri. Ia cenderung menguasai atau meleburkan diri dalam ketertundukan yang menguasainya. Akibatnya, ia tetap menjadi gelisah, cemas, dan takut. Di sini, berdasarkan survei yang saya lakukan melalui Google Form dengan beberapa responden mengenai penggunaan teknologi yang umum digunakan di masa sekarang, yaitu gadget. Responden berumur rata-rata 18-21. Hasil survei menunjukkan hampir seluruh responden saya memiliki gadget. Pada umumnya, orang tua mereka memperbolehkan anaknya menggunakan gadget untuk keperluan edukasi. Selain itu, juga digunakan untuk hiburan, pengenalan teknologi sejak dini, juga untuk membuat mereka tenang. Dan kepemilikan gadget ini dapat dijangkau oleh seluruh kalangan dengan berbagai penghasilan. Bahkan masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah 1 juta pun bisa memiliki gadget karena sekarang banyak dijual gadget-gadget dengan harga yang terjangkau. Untuk waktu penggunaan gadget sendiri, menurut responden saya lebih dari 10 jam dikarenakan mereka melakukan aktivitas perkuliahan melalui daring, sehingga kegiatan perkuliahan dilakukan dengan media gadget. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Fromm bahwa dewasa ini semakin disadari bahwa ilmu dan teknologi tidak lagi sekedar alat bagi manusia untuk merealisasikan diri, melainkan berubah sebagai kekuatan otonom dan telah menjadi tujuan manusia. Ia tidak saja mempengaruhi proses pertumbuhan sosial ekonomi, menciptakan kebudayaan teknologi. Dalam situasi demikian itulah orang mulai bicara tentang krisis kehidupan. Situasi krisis yang menghadang umat manusia dewasa ini telah membangkitkan kesadaran para pemikir untuk menelaah kembali latar belakang penyebab timbulnya serta upaya mengatasinya. Irama kehidupan telah distandarisasi oleh sebuah mesin raksasa yang impersonal. Mereka sama-sama bekerja, membaca koran, mendengar radio dari sebuah hasil yang terpusat pada sang kapital. Ketergantungan manusia terhadap gadget tersebut yang sesuai dengan yang sudah dijelaskan oleh Fromm mengenai abad ke-20 mengenai manusia sebagai makhluk yang sakit. Namun, bersamaan dengan itu, manusia sebetulnya telah kehilangan kekuatan dan kekuasaannya yang pada gilirannya akan melahirkan permasalahan bagi dirinya. Karena manusia telah terdistorsi sebagai objek bagi penemuan dan produk-produknya. Masyarakat abad 20 juga merupakan masyarakat yang ditandai oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak hanya berfungsi sebagai alat, tetapi telah menjadi way of life yang established dalam masyarakat. Hal tersebut juga sesuai dengan kondisi sekarang yang
di mana masyarakatnya ketergantungan terhadap kepemilikan gadget. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.